Halo, assalamualaikum, selamat sore, salam sehat selalu buat semuanya. Apa kabar? Baik kan ya? Langsung saja, aku akan membahas sedikit tentang perbedaan remaja zaman dulu dan zaman sekarang dengan singkat ya. Tapi kalau ibu-ibu kalau sudah lagi cerita itu pasti panjang kali lebarnya, itu bukan main. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu remaja. Remaja itu adalah masa yang paling indah, masa yang penuh dengan coba-coba, masa yang lagi puber-pubernya, dan masa yang sering pengen mengekspresikan diri ya. Contohnya anak SD zaman sekarang itu gaya make upnya itu atau cara berpakaiannya itu kan sudah keterlaluan, bahkan ada yang pakai bedak sampai tebel, bahkan pakai lipstick meski sekedar pakai lip gloss. Dan gaya pakaiannya pun sekarang itu menirukan orang dewasa, kebarat-baratan gitu ya. Kalau zaman aku sekolah dulu itu kan lucu deh, kalau pakai bedak itu juga biasa aja, bahkan kalau pakaian pun di bawah lutut. Belum lagi kalau pakai kaos kaki panjang dan rambut dikepang dua gitu ya. Kalau ingat itu hanya bisa senyum-senyum gemes gitu ya. Kalau menurut kalian gimana? Waktu kecil kalian gimana? Lucu gitu gak? Gimana pengalamannya? Perbedaan remaja zaman dulu dan sekarang itu bisa dibedakan dari berbagai faktor ya, dari berbagai faktor, misalnya di bidang teknologi ya. Semakin kesini anak-anak kita itu banyak yang sudah memakai HP mahal, sampai anak SD aja udah pakai iPhone, Samsung segala gitu ya, atau HP yang pakai Android gitu ya. Kalau tidak dibeliin mereka kan akan marah-marah gitu ya. Boleh saja sih orang tua itu menuruti keinginan anak dan itu sebagai wujud kasih sayang, tapi harus juga bisa mengendalikan anak. Jangan karena alasan sayang pada anak dituruti semua keinginan anak itu. Bahkan menurut aku bisa menjerumuskan anak itu ke hal-hal yang negatif kalau anak dan orang tua itu tidak bisa memanfaatkan teknologi, contoh HP itu ya. Kemudian pendidikan, kalau zaman sekarang itu pendidikan itu semakin bagus, seharusnya remaja itu semakin unggul. Tapi faktanya ternyata remaja zaman sekarang itu banyak yang malas, sering bolos, melawan guru, melawan orang tua, melanggar peraturan ya. Ini karena pengaruh lingkungan juga, bahkan ini adalah hasil dari orang tua yang selalu memanjakan anak. Jadi anak itu merasa apa-apa itu sudah dicukupi tanpa berpikir betapa berat orang tua itu mencari uang, mencari nafkah untuk keperluan keluarga dan keperluan anak ini. Terus dilihat lagi dari percintaan. Kalau zaman dulu tuh remaja itu takut ya untuk pacaran, tapi zaman sekarang itu remaja itu sudah berani boncengan ke sana kemari, dilihat teman, dilihat orang itu tanpa ada rasa malu gitu ya. Pernah suatu ketika tuh aku menemukan anak SMP yang pacaran itu janjiannya di tempat sepi. Ya, sebagai orang tua kan kita wajib menasihati ya. Kalau janjian itu kan harusnya di tempat yang ramai ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya diajak beli bakso atau beli pangsit atau kemana gitu yang rame ya. Bahkan aku sempat bilang ke anak ceweknya, "Mbak, maaf ya, wajah kamu yang biasa-biasa aja itu loh. Kalau cowokmu di mabuk asmara itu bisa melihat wajah kamu yang biasa-biasa aja itu mirip seperti artis Luna Maya gitu. Dan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang paling dirugikan adalah wanita." Betul kan enggak? Betul ya Bu ya? Dan ini tidak kalah pentingnya ya perbedaannya kepribadian dan sopan santun. Nah, kepribadian di zaman dulu dan sekarang itu sangatlah berbeda. Sopan santunnya juga begitu. Kalau anak dulu itu kalau dinasihati itu menunduk aja, bahkan bisa menangis. Tapi kalau sekarang dinasihati itu serasa orang tua itu memarahinya, serasa orang tua itu paling jahat di dunia. Aduh, nah itu sudah, aduh gimana itu ya. Mungkin menganggap orang tua itu kalau lagi marah itu paling jahat. Tapi sebenarnya kan kalau bisa mengambil hikmah atau mengambil nasihat dari orang tua tuh sebenarnya
bagus juga kan ya. Tapi anak sekarang itu menganggapnya kalau lagi dinasihati orang tua itu mesti marah gitu ya. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Pesan saya pada orang tua khususnya untuk diriku sendiri ya. Jangan bosan-bosan menasihati, membimbing dan mendampingi anak kita biar anak kita itu menjadi terkontrol dan terkendali. Akibat kemajuan zaman sekarang itu luar biasa ya itunya luar biasa pengaruhnya. Maka kita sebagai orang tua harus rajin-rajin mengoreksi anak agar anak tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ini dulu ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore.